Halo semua, apa kabar? Welcome to kangtarot.com. Di hari ini, kita akan melakukan ramalan akhir bulan. Keterangan mengenai kami dan video ini, silakan cek disclaimer dan deskripsi. Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Aries di bulan Oktober tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Inilah kartu tarot de la nuit yang akan kita gunakan untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Aries di bulan Oktober tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk single mother atau ibu rumah tangga, terakhir untuk TKI. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Eight of Wands, Six of Swords, The Hierophant, asmara, Five of Pentacles, The Hermit, The Tower, Two of Cups, Ten of Swords, Queen of Cups. Kita mulai dari Eight of Wands. Kartu pertama dari cluster rezeki. Jadi seperti ini, Eight of Wands ini, beberapa hal yang mungkin terjadi dalam hidup kamu adalah kamu akan bisa terbebas. Terbebas dari hutang, terbebas dari tekanan, dan terbebas dari kekangan. Kamu akan bisa menjadi lebih independen, dan kamu akan bergerak dan beraktivitas dengan lebih lincah. Selain itu, kamu juga akan bisa beradaptasi dengan baik dengan kehidupan. Kamu bisa menjadi fleksibel dan bisa menjadi dinamis. Kamu juga akan menjadi orang yang inspiratif, orang yang bisa memimpin, dan menjadi orang yang bisa bekerja. Meskipun banyak kerjaan, meskipun banyak tugas dan urusan, namun kamu akan bisa menyelesaikannya dengan baik dan gilang gemilang. Selain itu, kamu mungkin saking berenerginya akan bisa menjadi nekat, akan bisa terus-menerus beraksi tanpa berpikir. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan sesuatu, milikilah rencana yang baik. Jadilah orang yang terplanning, jadilah orang yang terstruktur. Baik, selanjutnya kartu keduanya adalah Six of Swords yang akan menggambarkan beberapa hal tambahan yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya seperti ini. Kamu telah berhasil meninggalkan masa lalu kamu, dan kamu telah berhasil meninggalkan beban yang berat di belakang kamu. Kamu akan memulai perjalanan yang baru dan petualangan yang baru. Nah, ini mungkin adalah pekerjaan yang baru, atau usaha yang baru, atau tempat tinggal yang baru, dan lingkungan yang baru. Kamu dalam hati tahu bahwa kamu harus memulai semuanya lagi dari nol. Nah, kamu juga tahu bahwa itu tidak akan mudah, dan kamu juga tahu bahwa kamu akan merindukan masa-masa lalu ketika kamu sukses dan berjaya. Nah, meskipun sekarang kamu menghadapi hal-hal yang tidak pasti, namun kamu sangat berharap. Kamu juga akan penuh dengan semangat, dan kamu juga akan penuh dengan optimisme. Ini adalah fase yang baru di dalam hidup kamu, dan fase ini akan segera dimulai. Nah, oleh karena itu, beranilah, lalu milikilah kemampuan untuk beradaptasi, dan jadilah orang yang berintegritas, dan jadilah orang yang baik. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kamu ini akan membawa banyak hal-hal yang baik
ke dalam hidup kamu, sehingga kamu akan menjadi sukses, kamu akan menjadi bahagia, dan kamu akan menjadi riang gembira. Ini adalah fase transisi yang penting di dalam hidup kamu. Oleh karena itu, nikmatilah dan jalanilah dengan sepenuh hati. Selanjutnya, ini adalah diharapan yang akan menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu, di antaranya seperti ini. Diharapan ini menyatakan bahwa kamu harus mengikuti tradisi, kamu harus menghormati tradisi, dan kamu harus ikut di dalam tradisi itu. Selain itu, di akhir bulan ini, kamu juga kelihatannya akan belajar banyak hal, belajar metode bisnis, atau belajar di dalam tempat kerja atau usaha yang baru. Selain itu, kamu kelihatannya juga akan dibimbing oleh orang yang lebih mengerti, orang yang lebih bisa, dan orang yang lebih bijaksana. Nah, kamu diingatkan untuk mengikuti peraturan, menaati peraturan, dan untuk menghormati peraturan, terutama peraturan perusahaan dan juga peraturan dari pemerintah. Diharapan ini juga mengingatkan untuk bekerja atau berusaha dengan cara-cara yang tradisional, dengan cara-cara yang konservatif terlebih dahulu. Karena cara tersebut akan lebih menghasilkan di akhir bulan ini. Baiklah, ini adalah kartu Five of Pentacle yang menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi seperti ini. Ada kemungkinan ada konflik, bisa berantem, bisa ribut, bahkan bisa tak saling ngomong. Nah, ini mungkin terjadi karena kamu kere atau pasangan kamu kere. Lalu, ini juga mungkin terjadi karena kamu gagal di dalam berbisnis, di dalam investasi, atau di dalam berusaha. Lalu keributan ini juga mungkin bisa terjadi karena kamu ditipu oleh orang lain. Uang kamu dibawa kabur. Nah, agar kamu tidak ribut, agar kamu tidak miskin dan kere, maka alangkah baiknya jika di akhir bulan ini kamu bisa menyimpan uang kamu dengan benar, untuk bisa main aman, dan untuk bisa berbisnis melalui cara yang konservatif. Tidak perlu investasi, tidak perlu gambling, dan tidak perlu spekulasi. Nah, akan tetapi, jika memang sudah terlanjur dan sudah kejadian, maka alangkah baiknya jika kamu dan pasangan kamu bisa sabar, bisa saling dukung, dan bisa tetap saling percaya, agar kalian itu bisa bangkit lagi dan bisa maju lagi. Selanjutnya, ini adalah kartu The Hermit yang akan menceritakan beberapa hal tambahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Di antaranya seperti ini. Jika kamu mencari-cari jawaban, dan jika kamu ingin memecahkan misteri, dan jika kamu ingin mengetahui rahasia, maka alangkah baiknya jika kamu menyendiri terlebih dahulu. Alangkah baiknya jika kamu menyepi terlebih dahulu. Lalu, di dalam kesepian itu, silakan kamu introspeksi diri dan berpikir ke belakang. Runut semuanya satu persatu. Terutama jika yang kamu ingin cari tahu itu adalah kebenaran mengenai pasangan kamu selingkuh atau tidak, berbohong atau tidak. Nah, di situ kamu menyendiri dan berpikir terlebih dahulu. Selain daripada itu, jika kamu sudah terlalu hektik, terlalu pusing, dan terlalu sibuk, maka mundurlah sejenak dari kehidupan sehari-hari. Cari tempat yang sepi agar kamu bisa meneduhkan pikiran kamu. Carilah ketenangan, cari tempat yang tenang. Karena jika kamu mencari tempat yang tenang, kamu bisa mendapatkan ketenangan, kamu akan bisa berpikir dengan jernih, sehingga tindakan kamu ke depannya
akan menjadi lebih jernih. Baiklah, ini adalah The Tower yang akan menggambarkan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Kurang lebih seperti ini, akan ada perubahan yang mendadak dan akan ada perubahan yang menyakitkan yang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Perubahan yang mendadak ini akan mengguncang diri kamu, akan merubah dasar-dasar dari diri kamu. Kamu mungkin akan stres, kamu mungkin akan pusing, dan mungkin kamu akan depresi. Mungkin kamu akan mengalami insomnia, dan kamu juga akan terus-menerus marah, sehingga kamu tidak bisa mengendalikan amarah kamu. Nah, ini mungkin terjadi karena pasangan kamu ngaco, pasangan kamu berselingkuh, atau pasangan kamu bikin kamu kere. Nah, selain itu, The Tower ini juga menjelaskan bahwa hidup itu selalu naik dan turun, selalu jatuh dan bangun. Nah, jika kamu bisa melihat semua ini dari sisi dan segi yang positif, maka tidak lama lagi kamu akan bisa recover dan kamu akan bisa bangkit, bahkan melebihi dari level yang sekarang. Baiklah, selanjutnya untuk yang single, kartu adalah Two of Cup. Two of Cup ini akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Nah, ini sederhana. Mungkin akan ada penyatuan. Mungkin kamu akan mendapatkan pacar. Atau mungkin segera mendapat pacar, lalu menikah dengan cepat. Selain itu, hidup kamu juga akan lebih seimbang. Hidup kamu akan lebih baik. Dan hubungan sosial kamu dengan semua orang juga akan menjadi lebih baik. Nah, pacar kamu ini, jika memang kamu berhasil menemukannya dan mendapatkannya, mungkin adalah soulmate kamu. Mungkin kalian akan bisa bersama dan kalian akan bisa hidup di dalam keharmonisan sampai dengan maut memisahkan. Selain itu, Two of Cup ini juga menggambarkan kamu akan mendapatkan relasi pekerjaan yang bagus, relasi bisnis yang bagus, dan pertemanan yang bagus. Baiklah, ini adalah kartu Ten of Swords yang akan menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu single mother atau ibu rumah tangga. Jadi seperti ini. Kamu merasa kecewa, kamu merasa sedih, dan kamu merasa stres. Itu semua terjadi karena perlakuan dari pasangan kamu. Dia mengecewakan kamu, dia mengkhianati kamu, dan dia selalu melakukan hal-hal yang membuat kamu kecewa. Nah, kejadian-kejadian tersebut membuat kamu putus asa dan membuat kamu sangat lelah sekali, sehingga kamu sudah malas bicara, malas menasehati, dan kamu menjadi masa bodoh amat. Nah, akhirnya kamu lebih mementingkan diri kamu, lebih memprioritaskan diri kamu, dan kamu berjanji dalam diri kamu, apapun yang pasangan kamu lakukan, kamu bodoh amat. Mulai sekarang, kamu ingin mengutamakan diri kamu. Nah, selain itu, di akhir bulan ini mungkin akan ada kekuatan baru yang kamu dapatkan. Kamu akan memulai sesuatu yang baru, dan kamu juga mulai akan melihat adanya fajar yang menyingsing yang menghilangkan kegelapan dari hidup kamu. Nah, semua kejadian buruk, kejadian tidak menyenangkan, jangan kamu lupakan. Jadikan itu pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kamu ini. Baiklah, ini untuk TKI, kartu adalah Queen of Cup. Jadi beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan TKI, di antaranya seperti ini. Kamu akan mood swing, emosi kamu tidak stabil, dan kamu akan menjadi lebih sensitif di akhir bulan ini. Mungkin itu karena perlakuan tidak menyenangkan dari pasangan kamu, atau perlakuan tidak menyenangkan dari atasan, atau dari rekan kerja kamu. Nah, jika memang seperti itu, sabarlah.
Jangan sampai kamu ikut berlayar dengan emosi. Nanti hasilnya kacau. Nah, selain itu, meskipun kamu kesal dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu, namun kamu akan mengampuni dan memaafkan dengan mudah. Kamu akan memberikan mereka kesempatan agar mereka bisa memperbaiki diri dan agar mereka bisa menjadi orang yang lebih baik. Kamu juga akan menunjukkan kebaikan hati kamu. Kamu juga akan banyak berbuat baik dan kamu juga akan banyak menolong orang. Nah, di sini di akhir bulan, pada akhirnya kamu juga bisa membalance kehidupan kamu. Kamu akan berjalan dengan baik dan kamu juga akan bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu zodiak Aries. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di akhir bulan ini.